Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imraatul Mardiah, NIM 230211100150. Saya dari kelas manajemen C. Berterima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SE AKMM MAKCA karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada semua teman saya yang telah mendukung pembuatan video ini. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Biaya Berbasis Cloud. Sistem informasi akuntansi biaya berbasis cloud adalah teknologi modern yang dapat membantu pekerjaan seorang akuntan agar lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di era digital seperti saat ini, sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk memudahkan seseorang dalam mengelola keuangan perusahaan. Apalagi dengan kemudahan cara aksesnya yang bisa diakses dengan jarak jauh, dimanapun dan kapanpun. Meskipun dengan kecanggihan teknologi yang ada, pasti ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh penggunanya. Maka dari itu, setiap perusahaan yang memanfaatkan teknologi sistem informasi akuntansi ini harus siap dan bisa menghadapi dampak-dampaknya yang bisa terjadi dan bisa meminimalisir terjadinya dampak-dampak kurang baik yang diakibatkan oleh sistem informasi ini. Dalam penggunaan sistem informasi, pasti ada alasan yang mendasar kenapa teknologi ini dipakai dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan, adanya sistem informasi akuntansi berbasis cloud dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas kerja karyawan perusahaan. Seperti dalam pengambilan keputusan, di zaman ini, peran sistem informasi akuntansi berbasis cloud sangat penting dalam suatu usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar, karena bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun. Adanya teknologi ini membuat perusahaan lebih mudah dalam mengambil setiap keputusan agar lebih tepat dan akurat sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Adapun beberapa bagian-bagian yang ada pada sistem informasi akuntansi seperti teknologi masukan, keluaran, perangkat lunak, penyimpanan, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Komponen ini mendukung dalam penggunaan sistem informasi akuntansi biaya berbasis cloud. Di samping dari komponen yang ada, internet juga sangat diperlukan untuk mendukung sistem tersebut karena komunikasi jarak jauh tidak lepas dari peran internet yang kuat. Menurut Sopyan dan Swartika 2019, teknologi informasi adalah semua software dan hardware yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi biaya berbasis cloud adalah perkembangan teknologi yang ada dalam memudahkan seseorang untuk mengelola keuangan meskipun dengan jarak yang jauh, serta bisa diakses di mana saja. Sistem informasi bisa mempermudah pekerjaan seorang akuntan dibanding dengan cara tradisional yang biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak karena memiliki keterbatasan dalam penyajiannya. Sedangkan dengan sistem informasi berbasis cloud, seseorang bisa memanfaatkan teknologi yang ada tentunya dengan hasil yang cepat, akurat, dan biaya yang lebih terjangkau. Dalam sebuah perusahaan, seharusnya teknologi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar pekerjaan yang dikerjakan lebih praktis dengan waktu yang lebih singkat. Dengan terciptanya sistem informasi ini, lebih mudah mengetahui kondisi keuangan perusahaan sedang baik
ataupun tidak, dan pelaku usaha bisa lebih cepat dalam pengambilan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penggunaan komputer dalam sistem informasi berbasis cloud. Penggunaan komputer sangat membantu pelaku usaha maupun karyawan dalam mempermudah pekerjaan mereka, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung dalam penyelesaian pekerjaannya dibandingkan jika menggunakan cara tradisional yang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dengan penggunaan komputer tidak hanya bisa dilakukan di kantor, tetapi bisa diakses di mana saja, sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam penyelesaian pekerjaan. Adapun manfaatnya antara lain yaitu: yang pertama, rincian keuangan yang lebih relevan dan lebih jelas dalam penyusunan maupun pencatatan. Yang kedua, setiap kali ada pengeluaran maupun pemasukan, data bisa dengan cepat dimasukkan dalam sistem yang ada di komputer. Yang ketiga, laporan keuangan bisa dilaporkan dengan cepat meskipun dengan jarak yang jauh, karena adanya sistem yang mendukung dalam sistem informasi akuntansi biaya, seperti sistem telekomunikasi yang mendukung seseorang bekerja dalam jarak yang jauh. Yang terakhir, lebih cepat dalam mengetahui bagaimana kondisi keuangan yang ada dalam perusahaan, sehingga bisa dengan cepat pula dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Karena mengetahui kondisi keuangan lebih cepat, sehingga perusahaan bisa juga lebih cepat dalam pengambilan tindakannya. Seperti apa yang harus dilakukan? Tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi biaya berbasis cloud dalam perusahaan. Di setiap perusahaan pasti banyak menggunakan teknologi-teknologi canggih yang telah ada. Penggunaan tersebut tidak hanya semata-mata untuk sekedar digunakan saja, tetapi di balik itu pasti ada tujuan dan manfaat yang akan dirasakan ketika hal tersebut diterapkan, karena setiap perusahaan akan mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi dalam penggunaan suatu teknologi, karena perusahaan tidak semudah itu dalam memanfaatkan teknologi, apalagi jika tidak begitu bermanfaat terhadap perusahaan tersebut. Mereka memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk membantu pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Apalagi di era digital saat ini yang segalanya bisa diakses dengan mudah. Adapun beberapa tujuan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi biaya antara lain yaitu: yang pertama, aksesibilitas. Pada sistem informasi akuntansi biaya dengan jarak jauh, penggunaan ini bisa lebih gampang dalam mengakses data dari mana saja dan kapan saja, selama terhubung dengan jaringan internet, karena mudah dijangkau dimanapun dan juga kapanpun, yang memungkinkan manajemen maupun karyawan dalam mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat, karena karyawan lebih cepat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut, sehingga keputusan apa yang akan diambil lebih cepat didapatkan. Yang kedua, kerjasama yang lebih baik. Sistem cloud memudahkan kerjasama antar tim di setiap departemennya maupun dengan departemen lainnya, karena beberapa pengguna bisa mengakses sistemnya secara bersamaan, sehingga kerjasama lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, ada biaya yang lebih murah, karena kebutuhan akan infrastruktur yang lebih mahal untuk pemeliharaannya, sedangkan biaya berlangganan sering lebih murah, karena jika suatu perusahaan berlangganan pada suatu sistem, maka biaya yang dikeluarkan pun akan lebih murah karena sudah berlangganan. Yang selanjutnya,
ada pembaruan secara otomatis. Sistem berbasis cloud biasanya menyediakan pembaruan secara otomatis sehingga perusahaan dapat menggunakan versi terbaru dari perangkat lunak yang ada tanpa perlu proses install ulang maupun pemeliharaan. Yang selanjutnya ada proteksi keamanan data perusahaan. Layanan yang tersedia dalam cloud seringkali menawarkan fitur keamanan yang lebih canggih, yaitu seperti cadang otomatis, sehingga kehilangan data dapat diminimalisir oleh pengguna karena sudah dicadangkan secara otomatis sehingga ada data backup yang sudah tersimpan. Selanjutnya ada skalabilitas. Sistem ini dapat diatur dan diselesaikan dengan kebutuhan yang ada pada perusahaan yang tiap kali sering berubah-ubah. Perusahaan dapat menambah maupun mengurangi sesuai dengan kebutuhan yang bertambah maupun berkurang. Selanjutnya ada kualitas data yang lebih baik. Pada sistem informasi berbasis cloud biasanya didukung dengan alat analisis yang memungkinkan perusahaan lebih mudah dan cepat dalam menganalisis data yang ada dan tentunya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga data tersebut bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi dengan data yang lain. Sistem informasi akuntansi biaya pada perusahaan biasanya dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk perusahaan. Dalam hal ini, memungkinkan pengguna untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi. Menurut Indriantoro, teknologi sistem informasi akuntansi merupakan perangkat yang dipakai untuk mengelola data, menyusun, menyimpan, serta mendapatkan data yang berguna untuk kepentingan kwitansi dalam perusahaan, serta mengelola data dengan berbagai cara untuk memperoleh informasi yang lebih baik, yaitu yang bersifat relevan, tepat, dengan waktu singkat yang bisa dipakai untuk kepentingan sendiri, perusahaan, dan juga lembaga pemerintahan yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Mark Leod and George menjelaskan, mutu informasi akuntansi yang bisa digunakan serta berguna untuk memperbaiki informasi yang diinginkan. Kualitas data yang diperoleh dari sistem informasi dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan. Jika data yang dihasilkan baik, maka keputusan yang diambil pun akan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Adapun beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama ada relevansi. Informasi yang diperoleh memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan persoalan yang sedang ada dalam perusahaan. Pemakai harus bisa menentukan apa yang dibutuhkan tanpa harus merasakan kejadian yang sebenarnya terlebih dahulu. Data yang relevan dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan akan disebut sebagai informasi. Yang kedua ada akurasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus benar. Keakuratan data yang diperoleh dalam hasil teknologi yang digunakan oleh perusahaan berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam pengelolaan data juga diperlukan karena pengguna harus dapat memperoleh data yang akurat dalam waktu yang lebih cepat, sehingga informasi yang didapatkan memiliki nilai yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang terakhir ada kelengkapan.
para pengguna harus bisa mendapatkan informasi sebagai gambaran dari seluruh persoalan tertentu maupun penanganannya. Informasi yang terlalu banyak juga terkadang bisa merugikan. Pemakai harus tahu jumlah seluruh informasi yang harus didapatkan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi. Selanjutnya ada indikator teknologi informasi. Dalam sistem informasi ada indikasi-indikasi yang mendukung penggunaan teknologi tersebut. Dalam teknologi sistem informasi dibagi menjadi dua indikator penting, yaitu software dan juga hardware, atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Dari dua indikator tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Perangkat keras terdiri dari peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan juga keyboard. Sedangkan perangkat lunak berguna untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai instruksinya. Teknologi sistem informasi dibagi sesuai dengan tujuannya, yang terdiri dari yang pertama ada teknologi masukan atau input. Perangkat ini berguna untuk mengirimkan data yang dikirim oleh pemakai atau juga pengguna. Yang kedua ada teknologi keluaran atau biasa disebut input. Agar informasi bisa diperoleh pengguna yang memerlukan data perlu disediakan dalam bermacam-macam bentuk, baik dengan kertas atau bersifat hard file maupun untuk penyimpanan dalam bentuk hard disk. Yang ketiga ada teknologi perangkat lunak atau biasa disebut hardware. Untuk mendapatkan informasi dibutuhkan program software yang merupakan kumpulan instruksi yang dipakai dalam pengendalian hardware komputer. Yang keempat ada teknologi penyimpanan. Penyimpanan adalah semua peralatan yang dipakai untuk menyimpan data dalam suatu komputer maupun perangkat lainnya. Yang terakhir ada teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem yang digunakan untuk komunikasi dengan jarak yang jauh, seperti contohnya HP yang merupakan teknologi untuk menggunakan telekomunikasi. Yang terakhir ada peran teknologi informasi. Teknologi ini telah menjadi penyedia utama dalam berbagai pekerjaan yang ada saat ini. Teknologi informasi memberikan peran yang besar terhadap perusahaan teknologi. Dengan adanya teknologi ini, banyak kemudahan bisa dirasakan oleh pengguna teknologi yang bisa membantu pekerjaan mereka. Peran teknologi antara lain yaitu, yang pertama, teknologi mengganti tugas manusia. Sistem ini melakukan otomatisasi untuk beberapa hal seperti penyelesaian tugas maupun prosesnya. Yang kedua ada teknologi memperkuat tugas orang, yaitu untuk menyajikan informasi terhadap suatu peran. Yang terakhir ada teknologi berguna terhadap struktur peran manusia, yaitu teknologi berguna untuk melakukan perubahan kumpulan tugas atau proses. Penjelasan saya, adapun kesimpulannya yaitu sistem informasi akuntansi biaya berbasis cloud merupakan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tidak hanya itu, sistem informasi juga dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Meskipun dengan kecanggihannya, sistem informasi berbasis cloud juga tidak lepas dari peran internet yang ada. Karena sistem informasi berbasis cloud merupakan suatu teknologi yang dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun, yang didukung dengan adanya koneksi internet. Penerapan teknologi ini
pada suatu perusahaan karena banyak kemudahan-kemudahan bisa didapatkan dengan penerapan sistem informasi pada perusahaan. Salah satunya dapat memberikan kualitas data yang lebih baik dengan waktu yang relatif lebih cepat, sehingga dapat memanfaatkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan pekerjaan. Adanya teknologi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan, apalagi dengan fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan pengelolaan data menggunakan cara tradisional.